Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabati yang masih istiqomah, yang masih bersemangat untuk mengikuti rutinan, meskipun di setiap rutinan kita jarang mengadakan kajian seperti ini. Tapi ada beberapa kali yang memang kita isi rutinan sambil dengan kajian seperti itu. Nah, berhubung malam ini mungkin kita ada beberapa bulan ya mengalami vakum untuk rutinan malam Jumat dari Lebaran Idul Fitri, Bang. Ini 2 bulan. Nah, 2 bulanan kita vakum. Ini kita coba ikhtiarkan kembali untuk lebih aktif dengan mungkin dengan ini kawan-kawan lebih bisa bergerak, lebih bisa mencari jati dirinya yang melalui kita bertatap muka, melalui kita bertemu seperti ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mengadakan berdiskusi yang mana untuk diskusi kali ini akan dipimpin oleh pemateri kita sahabat Fauzi Muliji MPD. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat Taufik untuk komisariat IAIN Pontianak, Sabang Pontianak Raya, sahabat-sahabat ketua-ketua rayon ya, saya belum begitu hafal satu-satu. Ada sahabat Reza Wahyudi ya, Eftik, ada siapa? Reza Mahendra, Eftik ya, betul ya. Sahabat Hamid Syariah ada Bang. Sahabat Ummi Kulthum Febi ada Bang. Ada Fiona Fuad belum datang. Nah, tak apal tapi apal ya. Yang pengurus sebelumnya Ricky ada, Ricky Chandra ada Bang. Junaidi ada Bang. Jumadil. Terus Faisal ngopi ya dia ya. Terus apa lagi? Satu lagi Kisin Bang. Kisin ya, kemana dia? Tidur dia. Kerja ya. Survei ya? Survei ulum. Oke. Dan sahabat-sahabat yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam mulia ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam ya. Sayyidul Ayyam, malam yang penuh berkah, kita bisa hadir dengan suasana penuh kesederhanaan, penuh kebahagiaan, cuaca juga mendukung, sekaligus mengusir kerinduan saya terhadap sahabat-sahabat, terhadap kalian semua, karena sudah, seingat saya sudah ya hampir setengah tahun lah, karena terakhir itu kalau tidak salah Desember di sini ya, di sini juga waktu itu gitu ya, tapi itu pas hujan-hujan kalau tidak salah, malam juga waktu itu. Nah, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya hingga umatnya sampai akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sahabat Taufik sudah memperkenankan saya untuk ya kembali bersilaturahim setelah sekian lama. Karena jujur selama satu periode terakhir ini memang saya agak sedikit off di PMII, karena biasa kita sering ngisi acara PABA maupun PKD, tapi nyaris
yang di termasuk kemarin itu angkatan apa itu? PKD yang terakhir itu. Yang terakhir angkatan Predator. Predator itu juga tak ngerti kita ya, angkatan apa-apa, pokok nama sekarang sudah macam-macam lah ya. Dan itu mungkin nyaris ya saya tidak bisa mengenal satu-satu kecuali mungkin yang aktif ataupun yang ini. Tapi memang sepertinya dari sekian banyak orang itu saya memang tidak kenal satu sama sekali memang. Karena juga kesibukan dan memang waktu yang kadang-kadang sering kali bentrok. Kemarin PKD-nya di mana ya, lupa saya. Di KMB Bang. KMB, oh ya, Kuala Mandor B, tempat yang dulu tuh ya. Iya Bang. Nah, terima kasih dan sahabat-sahabat juga yang sudah hadir. Nah, sebenarnya saya juga kaget tiba-tiba ditodong untuk rutinan. Oh iyalah, sudahlah gitu kan, karena memang saya lihat beberapa waktu memang tidak ada rutinan ya. Sudahlah gitu, anggaplah ini pembuka rutinan, dan ke depan kalau bisa diagendakan secara rutin lah gitu. Saya insya Allah kalau memang ada waktu sebulan sekali, insya Allah saya usahakan. Saya akan usahakan sebulan sekali ke sini gitu ya. Dan mungkin kalian juga bisa mintalah senior-senior yang lain gitu kan. Ada sahabat Hasani, sahabat yang lain yang mungkin bisa kalian serap ilmunya, pengalamannya, juga wawasannya tentang banyak hal gitu ya. Karena saya ditodong hari ini ya, memang niat saya pertama kita pengen ngobrol-ngobrol santai sebenarnya terkait dengan PMII, dan ada beberapa hal yang memang pengen saya sampaikan karena memang sudah sekian lama kita tak ketemu gitu ya, tak ketemu secara, kalau informal mah mungkin sering ya, tapi secara formal mungkin agak jarang lah seperti ini gitu ya. Tapi momen ini mungkin akan saya manfaatkan untuk membahas atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres dan perkembangan PMII khususnya di IAIN Pontianak. Tetapi sebelumnya mungkin saya akan mengawali dengan kita membahas satu tema ya, tema implementasi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikir wa manhajul harokah. Ini sebenarnya kan materi PKD ya. Kalau PKD itu sekarang kan aswaja tuh pakai angka ya, aswaja 1, 2, 3, 4 gitu ya, kalau tidak salah di kurikulum yang baru dari PB itu. Nah, aswaja 2 itu intinya adalah bagaimana mengkontekstualisasikan Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai manhaj atau metodologi. Manhaj, kalau disebut manhaj itu artinya metodologi cara berpikir ya, manhajul fikir wa manhajul harokah, manhaj metodologi berpikir dan metodologi bergerak. Nah, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu harus dijadikan satu metode atau satu cara, baik itu cara berpikir, mindset berpikir, ataupun manhaj atau metodologi dalam bergerak. Nah, kita harus kembali mengingat sejarah muncul dan lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri sebagai sebuah firqah, sebagai sebuah kelompok, firqatun najiyah ya, atau firqah yang oleh Allah diberikan keselamatan gitu, yang dianggap selamat berdasarkan hadis. Nanti nanti kan umat Islam, umatku kata Nabi itu akan terpecah dalam sekian banyak kelompok ya. Satu katanya yang masuk surga, siapa itu katanya nanti al jamaah. Nah, itulah kemudian yang sering kali dipakai oleh sebagian orang, sebagian kelompok untuk menyebut dirinya, menisbatkan dirinya sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri lahir dalam konteks situasi pertentangan berbagai macam kutub. Utama sekali pertama adalah kutub politik ya. Paling awal itu kan perpecahan dalam tubuh umat Islam itu kan politik. Sederhananya gini Pak, kalau sekarang ada koalisi Indonesia Hebat sama apa, koalisi perubahan sama koalisi Indonesia Maju yang kemarin lah ya. Nah, begitu juga dalam konteks dulu ya. Dulu itu juga pasca wafatnya Nabi, umat Islam itu sudah mulai terjadi semacam friksi-friksi, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan.
perselisihan awal itu misalnya terjadi ketika peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah ya, peristiwa bagaimana kemudian Sayyidina Abu Bakar terpilih, itu kan terjadi perdebatan panjang gitu ya, siapa yang berhak menjadi pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Ansor menganggap bahwa dirinya paling berhak, ya aku paling berhak. Mereka mengajukan argumen bahwa saya kok yang menerima kaum muhajirin untuk hijrah di Madinah, kemudian menyiapkan tempat dan sebagainya lah, sehingga kemudian mereka merasa untuk berhak atas kepemimpinan, estafet kepemimpinan umat pada waktu itu. Begitu juga sebaliknya, kaum muhajirin juga merasa mereka juga berhak. Artinya sudah ada semacam egosentrisme primordial ya antar kelompok muhajirin dan kelompok ansor, dan pada akhirnya nanti atas musyawarah mufakat terpilihlah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nanti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan di antara empat khalifah itu kan yang kemudian istilahnya nyaris hampir semua khalifah itu kan wafatnya secara tragis ya. Sayyidina Umar wafat di racun kalau tidak salah saya, dipanah apa diracun itu kan oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian Sayyidina Utsman juga wafat digeruduk lah bahasanya kan, kelompok demo-demo itu. Terus Sayyidina Ali ya dibunuh juga oleh kaum Khawarij, kelompok radikal ya. Kalau hari ini nyebutnya kelompok radikal gitu ya. Nah, perpecahan politik itulah nanti yang melahirkan kelompok-kelompok ya, khususnya nanti terjadi pada masa antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, nanti yang kalau dalam sejarah kita kenal dengan istilah ada partai Syiah, partai pendukung Ali, ada Khawarij, kelompok barisan sakit hatinya Sayyidina Ali ya. Dulu barisan sakit hati itu sudah ada gitu ya, model-model Pontianak Raya inilah gitu. Khawarij, nah, kelompok Khawarij. Nah, jadi mereka mufarokoh dari Sayyidina Ali karena beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu tidak berdasarkan hukum Allah. Lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fasikun, dzalimun ya. Maka mereka itu berdasarkan ayat itu menganggap bahwa siapa saja yang tidak menisbatkan perilakunya atau tidak menisbatkan hukum-hukum atau tindakannya kepada kitabullah wa sunnati rasulih, maka dia kafir. Maka kelompok Khawarij inilah nanti yang kemudian menjadi cikal bakal atau embrio lahirnya fundamentalisme atau radikalisme dalam Islam. Kelompok-kelompok tekstualis, orang-orang yang mudah-mudah membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan, mengkafir-kafirkan ya. Baik itu mengkafirkan dalam sisi akidah misalnya, ataupun mengkafirkan dari sisi hukum negara. Nah itu muaranya, sanad keilmuannya itu pasti ke Khawarij. Ada yang itu tadi fanatik buta, yang model Syiah ya, saking mengagung-agungkannya Sayyidina Ali sampai kemudian dia mendelegitimasi kesucian ataupun kemuliaan para sahabat-sahabat yang lain. Nah itu biasanya kelompok-kelompok Syiah. Nah Aswaja itu lahir dalam konteks seperti ini awalnya. Nah kemudian nanti setelah konflik politik itu muncul, nanti merembet kepada persoalan pembahasan tentang akidah, diskusi soal sifat Tuhan, soal usulul akidah ya. Makanya nanti lahir kelompok Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah di satu sisi itu mempunyai doktrin kepasrahan tingkat tinggi, ya kan? Jabariyah itu. Ya, jadi kalau misalnya Jabariyah tuh dia pokoknya fatalistik lah, punya kepasrahan tingkat tinggi gitu ya.
Alah, aku tak kawin itu sudah suratan takdirnya Allah gitu kan. Karena memang sudah ini. Jadi ya itu tadi kelompok-kelompok Jabariyah, kelompok-kelompok fatalistik, karena dia beranggapan bahwa apa yang sudah dia alami itu semuanya sudah merupakan ketentuan Allah dan tidak bisa dirubah gitu kan, tidak ini. Nah, di kelompok yang berbeda, ekstrim yang berbeda, ada kelompok Qadariyah yang kemudian mengagung-agungkan akal. Tidak ada peran Tuhan itu. Ya semua kita berbuat, kita mau berbuat baik atau berbuat jahat itu ya pokok kita sendiri gitu kan. Tuhan tidak ada peran di situ. Begitu semua. Nah, itu perdebatan itulah yang kemudian di satu sisi melahirkan kekacauan. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu lahir mengurai sisi-sisi itu, mengurai sehingga kemudian lahirlah tokoh-tokoh seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, Abu Mansur Al-Maturidi juga dalam bidang akidah, kemudian dalam fikih juga lahir kelompok-kelompok seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, dan dalam tasawuf juga lahir Imam Junaid Baghdadi dan Ghazali. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah ya kira-kira. Nanti soal sejarah dan kemudian prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah nanti kalian bisa lihat modul lah ya, beberapa modul yang mungkin sudah banyak tersebar di internet. Nah, tapi pada intinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu lahir dalam konteks untuk sebagai ya penengah gitu ya atas berbagai macam konflik yang kemudian memecah belah kesatuan umat gitu ya. Ya, makanya salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah prinsipnya adalah moderat kan, tasamuh ya, toleran, tawassut, wasatiyah ya, moderat. Nah, moderat itu menjadi prinsip utama gitu, moderat. Tidak boleh kita ekstrim kanan itu terlalu kaku. Kalau terlalu kaku beragama, terlalu kaku tuh ya sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Baru-baru kemarin ini kita dengarkan bagaimana orang sekelas Ustadz Hadi Hidayat yang alimul alamah, padahal dia alumni Libya, Ustadz Muhammadiyah lagi kan. Ya, kita tahulah Muhammadiyah itu seperti apa begitu kan. Agak sedikit-sedikit bukan mudah ya. Seringkali memang agak berbeda dengan kita ya. Tapi sungguh pun begitu kan dia masih mau musik dan sebagainya. Itu kalau Muhammadiyah tuh masih inilah beda dengan Salafi. Gara-gara statementnya soal musik itu habis itu Ustaz Hadi Hidayat diserang oleh kelompok Salafi yang hari ini lebih banyak bercokol di Muhammadiyah. Jadi hari ini Muhammadiyah itu bersih-bersih. Nah, tren terbaru sekarang itu Muhammadiyah itu hari ini bersih-bersih. Mereka itu merasa risih dengan Salafi yang hari ini menunggangi jemaah Muhammadiyah. Karena itu tadi kesamaan doktrinnya, doktrin tahayul bid'ah khurafat itu. Walaupun memang dalam banyak hal Muhammadiyah itu lebih rasional sebenarnya daripada Salafi. Kalau Salafi itu memang kaku banget. Kalau sudah haram ya haram. Salah satunya soal musik itu. Musik itu kalau di Salafi itu betul-betul haram. Saya punya teman di salah satu daerah, keluarganya itu ya itu tadi separuh Muhammadiyah, separuh Salafi, sedikit NU gitu kan. Ya curhatlah dengan saya kan. Itu keluarga katanya ada yang mengharamkan musik ya. Tapi dia punya HP Android. Gimana? Ya goblok lah saya bilang kan gitu. Mestinya kalau dia mengharamkan musik secara mutlak ya ndak usah punya HP, ndak usah punya TV. Kalaupun punya HP ndak usah diaktifkan ada ringtone-nya gitu kan, musik itu haram ya. Nah kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah atau NU ya, itu kan persoalan-persoalan gitu meskipun kalau di NU itu adalah kiai-kiai yang mungkin secara ini agak mengharamkan musik, tapi tidak lantas mutlak gitu kan, musik diharamkan secara mutlak. Karena bagi kita fikih
Fikih itu tergantung situasi. Kalau kalian adik-adik ini hidup di Yaman, ya wajib cadaran misalnya. Hidup di Yaman, hidup di Saudi sana, yang memang lingkungannya seperti itu begitu kan, ya wajib pakai niqab. Tapi kalau di Nusantara kan keamanan kalian terjamin, kalian jalan ke sini kan terjamin aman sana, dan sebagainya gitu. Nah, fikih menyesuaikan dengan itu gitu. Artinya fikih itu kalau kata Hasani kemarin itu adalah dia menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan konteks di mana satu hukum, satu situasi kearifan. Makanya kalau dalam mazhab Maliki itu kan ada urf ahlul Madinah kan, itu sebagai istinbatul hukum di kalangan mazhab Maliki kan gitu. Kalau Syafi'i kan cuma hanya 4 kan, Quran, hadis, ijma, qiyas gitu kan. Kalau Maliki itu kan lebih banyak, nanti ada uruf ahli Madinah, ada istishan, ada istishab, ada masalah mursalah dan sebagainya itu kan. Dan sebagainya itu nanti kita belajar sendirilah, khususnya yang syariah kan. Karena salafi itu enggak ada. Pokok kalau enggak ada dalam Quran dengan sunnah, sudah enggak ikut mereka. Tetapi kadang-kadang mereka itu juga sepertinya tidak konsisten amat gitu. Karena kalau mereka bersikukuh dengan pandangan mereka, ya memang lebih layak hidup di hutan gitu kan. Ya menyakitkan diri sendiri ya kan. Nah, itulah kalau agama kemudian difahami secara tekstual. Nah, agama itu dua hal, sesuatu yang ini. Selain dipahami secara tekstual, kita harus juga bisa memahami agama itu secara kontekstual. Makanya ada hal-hal yang sifatnya tetap, prinsip, tidak boleh diganggu gugat. Tapi ada hal-hal yang memang memungkinkan untuk berubah. Nah, hal-hal yang memungkinkan untuk berubah itu tidak bisa kemudian kita hukumi selamanya tidak boleh atau apa. Dulu mungkin ya, kalau dulu mungkin perempuan itu tidak boleh keluar rumah tanpa mahram sendirian gitu kan memang ada fikih yang kemudian mensyaratkan itu. Tetapi sekarang kan kebebasan kalian untuk keluar itu kan terjamin, ada alat-alat negara kemudian yang bisa menjamin kebebasan seseorang untuk beraktivitas, termasuk perempuan, hak-hak perempuan. Bahkan sekarang ada kementerian khusus ya, Kementerian Perempuan dan Anak gitu kan. Nah, itu kemudian bagaimana kemudian hukum itu senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap ada, prinsip-prinsip misalnya kalau di kajian hukum syariah atau hukum Islam tuh bagaimana kemudian hukum-hukum yang ada itu harus diarahkan kepada maqasid syariah. Jadi tujuan diterapkannya syariat di antaranya adalah misalnya memelihara harta, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal. Misalnya kenapa kalian itu dilarang misalnya narkoba dalam rangka untuk merawat akal, kesehatan akal. Nonton bokep misalnya enggak boleh ya, itu dalam rangka menjaga kesehatan akal gitu. Sebab kalau terlalu banyak nonton bokep misalnya sehari sampai 3 kali gitu kan, itu kan akalnya tidak sehat jadi, karena imajinasinya terlalu liar misalnya. Begitu juga main slot itu tidak boleh juga gitu kan. Karena apa? Bisa memeras kantong kalian gitu kan? Apalagi kalau masih bergantung pada orang tua ya. Judi itu ya, itu dalam rangka apa, makanya hukum itu kan semuanya pasti punya tujuan mulia, tujuan syariah yang kemudian harus kita baca, termasuk larangan-larangan yang kemudian sudah digariskan, baik itu secara tersurat oleh Allah Subhanahu wa taala maupun secara tersirat. Misalnya
kewajiban untuk mentaati lalu lintas. Itu kan bagaimana juga kita menjalankan hukum positif negara. Itu ibadah loh, kita pakai helm, menjaga keselamatan tidak hanya diri kita tetapi juga orang lain kan berkendara. Nah, justru saya heran daerah sini ini, katanya daerah paling religius tapi justru tidak paling taat dalam soal lalu lintas. Nah, ini kan aneh itu ya. Mestinya apa? Orang yang paling religius itu harus inline, harus sejalan dengan ketaatan dia terhadap lalu lintas. Itu bagian daripada ibadah. Kita taat dengan lampu merah, tertib. Tertib itu ibadah. Kenapa? Dengan kalian tertib itu, kalian juga secara tak langsung menjaga nyawa orang lain. Bayangkan kalau seladar main serobot ya gitu, kayak di lampu tanra itu, masya Allah. Kadang-kadang saya tuh kalau sudah lewat situ tuh ngelus-ngelus dada. Ya Allah, katanya paling religius loh di sini. Tapi kok seperti itu. Nah, ini kadang-kadang agama itu jangan hanya dilihat dari sisi rajin ibadah, rajin baca rotib atau maulid atau apa begitu, speaker sampai nyaring pakai kaung gitu kan. Mendinglah suara bagus. Ini suara jempreng kan gitu kan. Sudahlah itu ritual. Tetapi hal-hal prinsip seperti menjaga kedisiplinan, menjaga kebersihan dan sebagainya, taat kepada aturan-aturan lalu lintas, itu harus kemudian menjadi refleksi kita bersama. Bagaimana sekarang jangan kita pahami agama itu hanya sekadar parsial, tapi harus kemudian menyeluruh gitu ya, bahwa nilai-nilai agama, ketaatan kita kepada aturan-aturan pimpinan, aturan-aturan pemerintah. Nah, itu menjadi satu kekuatan. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, kita itu. Makanya kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang memang salah satu cirinya adalah moderat, tasamu. Makanya hari ini kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit tak suka dengan pemerintah, ya bahkan mau memisahkan diri, ya, mau mengganti sistem, nah, itu ya boleh dikatakan dia sudah keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, bagaimanapun kita itu menganggap bahwa ya kelompok mayoritas itu menganggap bahwa ya hari ini konsep bernegara kita yang paling ideal ya seperti ini, bukan khilafah yang kayak kemarin-kemarin itu sudah tak relevan. Hari ini kita sudah dalam dunia yang serba global ya, masing-masing negara, masing-masing bangsa sudah dijamin hak-hak teritorinya. Itu berbeda dengan waktu dulu zaman Khalifah Utsmaniyah atau zaman-zaman dinasti-dinasti dulu, di mana nyaris batas-batas wilayah itu tidak begitu jelas gitu kan. Saat kuat-kuatnya suatu dinasti lah dia menganeksasi satu wilayah, itulah pemenangnya. Tapi sekarang kan itu barang-barang begitu tak relevan gitu. Sudah tidak relevan. Makanya kemudian sekarang di PBNU juga sudah mulai ada gagasan apa yang disebut dengan fikih peradaban. Nah, fikih peradaban itu adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian ada upaya-upaya strategis untuk mengkontekstualisasi ajaran-ajaran Islam agar bisa menginspirasi berbagai macam sendi-sendi kehidupan, mulai dari kehidupan politik, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berwarga negara, dan sebagainya. Jadi agama itu tidak hanya lagi dipahami sebagai ya ritus-ritus kita sholat, kita zakat itu, tetapi kita jauh lebih luas lagi, itu agama ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu hari ini kalau kita bicara implementasi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikir dan manhajul harokah, sederhananya adalah bagaimana kita kemudian mengaktualisasikan atau mulai kemudian mengurutkan atau mengimplementasikan berbagai prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 itu: tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal, bersikap adil, berimbang, kemudian moderat, toleran terhadap berbagai macam perbedaan, bahkan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras.
Nah, itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, berimbang. Nah, berimbang. Kita nerapkan satu aja prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang kita tak terbiasa. Contoh saja dalam hal menyerap informasi atau menyerap berita. Kadang-kadang kita ini kan mudah kalap gitu kan. Dapat berita satu udah ditelan mentah-mentah bulat-bulat, tanpa diklarifikasi, tanpa, kalau bahasa wartawan tuh ada cover both side ya. Cover both side itu apa, mencari informasi yang berimbang dari sisi yang berbeda. Nah, itu seringkali kadang tidak kita lakukan. Makanya seringkali ya kita mudah terjebak dengan berita-berita hoax, apalagi berita-berita provokatif. Nah, salah satu juga kekurangan kita adalah kadang mudah reaktif, mudah ini ya, terbawa arus tanpa ada nalar kritis gitu kan. Ya, mengkaji secara mendalam gitu, ikut-ikutan perdebatan yang tidak ada manfaatnya gitu kan, akhirnya saling menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain, jadi sumber fitnah. Ini kan jadi masalah. Ini menandakan bahwa kita kadang-kadang tidak lagi meresapi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu saya berharap, apalagi ini adik-adik PMI, sahabat-sahabat PMI, yuk kita kaji lagi sama-sama prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu. Banyak sebenarnya literatur-literatur yang bisa kita baca, tergantung juga kecenderungan kalian ya, seperti apa. Nah, itu kita bisa pelajari bersama begitu ya pagi hari ini. Nah, baru-baru ini yang lagi viral itu mungkin kalian dengar ya, ada hasil ijtima para ulama di MUI yang mengharamkan salam lintas agama. Nah, ini kan agak problematis sebenarnya gitu kan. Jadi kami yang di FKUB ini susah nih sekarang ini kan, mau ikut fatwa MUI atau seperti apa gitu kan. Kalau ikut fatwa MUI ya jelas haram mengucapkan salam lintas agama ya, karena dianggap ubudiyah gitu. Tetapi kan ada juga fatwa MUI itu kan sifatnya tidak mengikat gitu kan. Seringkali ada fatwa-fatwa MUI yang seringkali juga diabaikan oleh umat gitu kan. Ini kan menarik untuk kita kemudian diskusikan. Nah, tetapi kemudian jangan sampai kita melihat itu sebagai sebuah agenda memecah belah umat, tetapi sebagai sebuah khazanah saja. Khazanah perbedaan sudut pandang dan sebagainya itu ya kita maklumi lah bersama, dan ya pasti ada positifnya begitu kan. Nah, memang mereka berpendapat seperti itu juga pasti ada istidlalnya, begitu juga yang membolehkan juga pasti ada rujukan dalil-dalilnya gitu ya. Tergantung kita pilihnya mana, kita hidup dalam kondisi seperti apa. Kalau kalian hidup dengan kawannya banyak muslim ya ngapain juga mau salam lintas agama kan. Tapi kalau misalnya kita seringkali ketemu dengan orang-orang berbeda agama dalam rangka muamalah, ya tidak ada masalah kalau dalam rangka muamalah kan, biar kemudian kita mengakrabkan diri, dan kita juga tidak meyakini ajaran dan ritus mereka, akidah mereka. Akidah kita ya tetap Islam kan gitu. Jangan pula lantas kita mengucapkan salam itu pula kita jadi Kristen atau jadi Buddha kan, enggak, logikanya juga enggak masuk gitu kan. Itu juga ya diskusi-diskusi itu harus kita lihat secara secara proporsional gitu, tanpa kita harus kemudian menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Termasuk soal musik kemarin, ya terserahlah, yang mau mengharamkan silahkan gitu kan, yang membolehkan juga enggak apa-apa begitu. Jangan sampai juga kita ikut sumpah serapah begitu kan. Sumpah serapah enggak boleh. Ini kan kita kadang-kadang ujaran kebencian, merasa dirinya sudah pegang kunci surga gitu kan. Aku udah pegang kunci surga. Yang dengar musik kayak Taufik gitu kan, jazz rock, sudah auto neraka sudah ya. Ini kan repot kayak begini, kan sudah SK neraka gitu kan. Susah. Jadi yuk kita sama-sama bisa menghargai perbedaan, keragaman, termasuk keragaman mazhab. Makanya kita bersyukur, apalagi PMI kan terakhir dari santri, IAIN sejak. Makanya kalau di IAIN itu jarang sekali yang terjebak kelompok-kelompok radikal, itu jarang.
paling sering kali terjebak slot ya gitu ya, susah ya. Dan lain-lain lah ya. Nah, tapi kalau ideologi radikal itu kalau di IAIN aman. Karena apa? Karena kita itu sejak awal semester 1, semester 2 sudah dibekali dengan pengetahuan tentang ragam-ragam madhab, aliran pemikiran, ya kan, beragam perspektif, sehingga kita tidak kagetan gitu ketika ada yang berbeda pendapat seperti ini. Udah itu ikut madhab yang ini, kita sudah terbiasa gitu, meskipun kita punya posisi lah gitu kan, karena kita NU Syafi'iyah ya kita ikut Syafi'i gitu. Tapi kita tidak kagetan. Nah, beda dengan kelompok-kelompok, mohon maaf tanda kutip, kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita Salafi yang mungkin ngajinya hanya di situ-situ saja gitu kan, ya, kemudian sana sini ngecer bid'ah, sana sini ngecer syirik dan sebagainya. Nah, ini repot kita. Nah, ini ya, kita patut bersyukur lah ya, kita patut bersyukur, dan saya berharap kawan-kawan yang ini terus belajar, terus menggali gitu. Ya minimal tahu lah gitu, minimal tahu dan kemudian bisa ini, karena kalian bagaimanapun ya agen-agen umat kelak di masa yang akan datang gitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian menambah keruwetan itu gitu. Minimal ya kita bisa ini mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, sampai terjebak dengan aliran-aliran yang tak jelas itulah gitu ya. Tak jelas itu ya, baik itu yang kanan dalam artian ya kelompok-kelompok teroris radikal, maupun yang kiri yang liberal yang serba menggampangkan gitu kan, itu juga nggak boleh gitu ya, serba bebas. Ada kelompok-kelompok yang menghalalkan LGBT atau apa gitu kan, itu janganlah gitu. Kalian harus ya bersikap moderat dan proporsional gitu. Ya paling moderat itu ya paling sederhana kita ya berpegang pada mayoritasnya NU ya NU lah kita pegang. Kan survei terakhir menunjukkan bahwa hampir 60 sekian persen itu mengaku dirinya NU katanya kan, terafiliasi dengan NU, masyarakat muslim di Nusantara. Sisanya itu ya campur-campur lah, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apa begitu kan. Nah, dulu ada pernah anekdot begini, nanya berapa jumlah sekolah NU di Nusantara ini sekolah. Kalau NU kan lebih banyak pesantren ya. Jadi ada yang seringkali meremehkan gitu ya, sederhana mereka jawab, hitung dulu punya Muhammadiyah, nah, nanti sisanya punya NU. Muhammadiyah dulu dihitung berapa semuanya, nah sisanya itu punya NU katanya. Saking ininya ya. Nah begitu juga di Madura itu kata orang Madura, di sini itu semuanya Islam, 90% Islam. Terus ditanya, lah yang 10% apa? Muhammadiyah katanya. Jadi Muhammadiyah itu bagi orang Madura bukan Islam. Saking rasisnya orang Muhammadiyah. Tak benar itu tak benar menurut saya. Jadi ya sekarang sebenarnya Muhammadiyah juga merasa risih lagi ya dengan fenomena kemarin itu, serangan terhadap Ustadz Adi Hidayat. Jadi banyak sebenarnya titik beda antara Muhammadiyah dengan Salafi itu beda, banyak sekali bedanya. Soal musik, soal gambar bernyawa, soal apa lagi itu seringkali banyak bedanya. Lebih kaku Salafi sebenarnya daripada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu masih kadang-kadang masih mau tahlilan gitu, cuman tidak mau ngambil berkatnya gitu kan biasanya. Atau paling kalau orang-orang Muhammadiyah itu biasanya tahlilan tuh paling 3 hari. Tidak menyiapkan makanan kadang-kadang biasanya gitu. Ya tergantung, kayak di Sambas itu sulit biasanya kadang kita mau membedakan antara NU sama Muhammadiyah, karena kadang-kadang secara amaliyah, secara kultur sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama seringkali mempraktekkan tradisi. Nah jadi itu ya, selebihnya nanti kalian bisa baca. Ini sebenarnya materi yang esensi, harus terus dikaji ya, karena memang ini fondasi keberislaman kita di PMII serta NU ya. Nah, kalau kita tak paham tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah,
ya susah kita terombang-ambing. Tapi kalau kita menghayati, memahami apa sih beda kita dengan mereka gitu kan, nah itu kita bisa sedikit-sedikit lah memahami. Dan ini memang itu butuh waktu dan sering baca, sering diskusi, sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengimplementasikan apa prinsip dan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada ini, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sekalian jadi moderator nih, Bang. Ya baik, sahabat-sahabat, jangan terlalu kaku ya untuk berdiskusi. Silakan sahabat-sahabat ya, mungkin ada yang kurang paham dalam penyampaian beliau. Kalau misalkan canggung untuk manggil sahabat kepada Bang Fauzi, silahkan panggil abang. Itu ya Bang? Ya. Panggil abang, panggil pak sama. Tapi beliau masih bujang. Seperti itu. Oke, mungkin dari sahabat juga pernah membaca buku terkait manhajul harokah, sebagai manhajul harokah, sebagai manhajul fiqh. Silakan sampaikan. Oh gini Bang, saya pernah baca buku gini Bang. Silakan sampaikan ke beliau. Kita diskusinya santai saja sahabat. Oke, mungkin ada, saya persilakan. Silakan. Dari sahabati ada? Ada. Kalau nggak ada kita tutup, ganti sesi nih. Nah mungkin lagi pintar-pintarnya nih Bang. Nggak tahu besok. Semoga jangan istiqomah beliau ini. Amin. Amin. Oke. Ya, saya kira itu ya nama belajar itu harus ini ya, harus terus-menerus. Makanya forum-forum kayak gini penting untuk diteruskan, dikaji, buat rutin lah. Ya narasumber itu nggak harus dari para senior, dari kalian sendiri nggak apa-apa. Misalnya ada kalian baca buku, reading buku bersama gitu kan. Ada buku seru nih, kayaknya bagus nih untuk kita pelajari gitu. Bagaimana mencapai sebuah kebahagiaan, kan? Dibedah, dibaca secara bersama-sama. Ini tuh bagus gitu untuk kemudian kita ini. Pertama untuk melatih dialektika kita berdiskusi. Nah, karena ini kebiasaan di kelas sepertinya ini. Karena sepertinya pengen cepat keluar gitu kan. Nah, jadi ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak. Nah, itu berarti pengen cepat keluar gitu kan. Karena dosennya sudah lama ngoceh gitu kan. Saya sudah tahu karena memang ya pengalaman lah kita jadi mahasiswa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau hanya seperti itu ya eman-eman gitu kan. Nantilah saya akan cerita bagaimana kemudian pengalaman ya berorganisasi, urgensi kita berorganisasi dan apa benefit yang mungkin bisa kita dapat dari organisasi. Ya salah satunya adalah pengayaan keilmuan seperti ini gitu ya. Saya kira itu Bang, belum Bang, mungkin ada dari sahabat. Sila. Bang, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang sempat yang saya tanyakan terkait tentang pendidikan Islam. Mungkin secara universalnya kan pendidikan Islam itu di dalam forum tersebut itu banyak campur ini kayak seperti NU Muhammadiyah, mungkin seperti kayak yang tersendiri itu kan banyak aliran dan bahasa. Nah, jadi agar suatu pendidikan Islam itu tersendiri agar tidak menjadi suatu nggak terombang-ambing. Beda pendapat lah itu kuncinya itu apa ya? Oke, baik. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya itu dulu saya ini keluarga NU, terakhir NU, bapak mama NU, atas NU lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi saya sejak SD itu saya disekolahkan di sekolah umum, sudah dalam tanda kutip punya kelompok sebelah Muhammadiyah gitu kan. Kemudian MTS MTS 2, Man 2, IAIN. Nah, apa maksud orang tua saya awalnya bingung gitu kan. Loh, kita
Kenapa tidak dipondokkan gitu kan? Tapi kenapa kemudian kita diberikan kesempatan untuk sekolah di luar gitu. Hari ini kita memang tidak bisa hidup dalam komunitas kita saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berinteraksi dengan komunitas lain. Ya, tadi misalnya antum terlahir sebagai kelompok dari NU, tradisi aswaja, sudah biasa rotib, sudah biasa tadi saya di motor itu asik diskusi sama Ulil itu kan, yang ternyata alumni Asalam gitu kan, banyak kawan-kawan dan para asatid itu alumni Asalam, jadi nostalgia lah gitu kan, kenangan sering ikut simaan dan sebagainya itu. Nah, ketika alumni pesantren itu kadang-kadang keluar dari pesantren kemudian masuk kampus IAIN, ketemu dengan pemikiran-pemikiran ini, kadang-kadang seringkali kaget, kok ada pemikiran kayak gini, ini kok kayak liberal benar gitu, seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita baca lebih jauh, nah itulah khazanah dalam Islam gitu. Jadi Islam itu tidak hanya diekspresikan dalam satu wajah, ibarat jeruk jeruk nih, sama-sama jeruk, tapi ada jeruk bunggur, ada jeruk tebas, ada jeruk singkawang, sama-sama jeruk kan. Apa yang membedakan? Kadang-kadang mungkin kecil, besar kecilnya. Begitu juga ekspresi keislaman, keberislaman. Kadang-kadang bedanya itu adalah cara kita melihat, mendekati dalil. Ada yang mendekati dalil itu secara tekstual, dipahami secara hitam putih. Kalau kata dalil itu ini haram ya haram gitu kan, tapi tidak dilihat asbabun nuzulnya, tidak dilihat ini. Ada yang pakai metodologi kayak kita, kayak NU gitu kan, pakai metodologi itu ya, karena kita NU Aswaja, Syafi'i, dan dalam mengistimbat hukum itu kita tak bisa langsung lompat ngambil dari Al-Quran As-Sunnah. Beda dengan kelompok lain. Kalau kelompok lain tuh mudah mereka ngocol ayat, ngocol hadis, itu mudah mereka. Kalau kita tidak berani, karena kita ini bukan kapasitas kita. Kita tidak punya alat kita lemah. Bagaimana Imam Suyuti itu mensyaratkan orang yang bisa betul-betul bisa memahami Al-Quran itu setidaknya dia memiliki 76 disiplin ilmu. Nah, Taufik berapa disiplin ilmu baru dikuasai? Jangankan setengah, seperempat aja mungkin belum tentu gitu kan. Tapi Imam Suyuti itu mensyaratkan seorang untuk langsung bisa ngambil dari Al-Quran Sunnah itu setidaknya dia menguasai banyak disiplin ilmu, fikih, usul fikih, bahasa Arab itu nanti cabangnya lagi banyak. Ada nahwu, sorof, i'rab, i'lal, arud, mantik, balaghah, ya, dan sebagainya itu ya, ilmu-ilmu itu. Nah, kalau orang sebelah kan tak ada modal Quran terjemahan, dan itu diletak lagi di bawah kakinya, ya Allah, kadang-kadang ya kita miris gitu. Tapi kita tidak bisa juga nyalahkan mereka, karena ya itulah sebatas itulah pemahaman mereka gitu. Kalau kita ini kan jangankan isinya, tempat dia dituliskan saja itu kita hormati. Makanya kalau kita baca Quran kan kita harus berwudu. Itu kan dalam rangka kita ikhtiroman. Nah, karena kita memang tradisi NU, meskipun kita dikenalkan dengan tradisi, ya tetaplah kita berpegang teguh pada tradisi NU tanpa kemudian menyalah-nyalahkan. Nah, atau usilah dengan perbedaan-perbedaan itu. Kalaupun misalnya dalam kelas itu terjadi perdebatan, tidak apa-apa perdebatan, kita argumen. Malah justru dosen kadang-kadang suka gitu. Ada argumen gitu kan, karena memang kalau di kampus itu kan dosen itu bukan pemilik satu-satunya kebenaran sebenarnya. Harus terjadi dialektika di kelas itu antara dosen dengan mahasiswa. Makanya kalau dulu mahasiswa dulu itu yang kuat tradisi kitabnya itu mereka di dalam kelas tuh bawa kitab, yang kaki kitab. Nah, kalau sekarang kan
ya pengen cepat keluar gitu kan, sudah lah gitu. Padahal sebenarnya referensi itu tidak sesulit dulu ya. Sekarang itu sudah ada maktabah syamilah, sudah PDF itu. Kita mau cari yang dari yang legal sampai yang tak legal, tanya saya gitu. Jangan bokep ya kita cari gitu Pak ya. Buku itu juga harus dicari gitu ya. Kalau bobol bokep lah mungkin kita tak usah diajarkan lah gitu kan. Saya pun tak mau ngajarkan enggak gitu kan. Berarti potensi berenang kan. Sorry ya yang perempuan ya, ini biar kita tidak saya cerita seperti itu bukan berarti saya tidak tahu. Saya tahu kelakuan dan isi kepala kalian semua ini, saya tahu gitu. Jangan mungkir gitu ya. Makanya itu. Tetapi ya kita harus arahkan ke hal-hal positif. Nyari bokep saja bisa, apalagi nyari buku-buku yang ilegal untuk hanya sekedar pengetahuan. Ya mestinya bisa lah gitu kan. Nah, hanya sekedar pengetahuan itu, untuk pengetahuan ya, ketimbang kalian beli kadang buku-buku yang berbahasa Inggris itu adik-adik sekalian. Kalau kalian nanti terbiasa riset itu, kadang-kadang kita susah untuk mendapatkannya. Buku-buku yang di Amazon ya, itu kan dolaran itu kalau mau beli itu kan. Nah, itu ada situsnya untuk bisa kita bisa download secara free. Ya walaupun ya agak-agak subhat lah gitu ya, tapi daripada kita tak mampu beli gitu kan dan sebagainya, ya itu sudahlah gitu kan, dimaafkan. Sekarang itu mudah, sekarang mudah. Tapi kadang-kadang aneh bin ajaib ya, justru dengan kemudahan itu kita justru malas gitu. Justru malas, ini yang kadang-kadang bingung kita gitu. Makanya saya kira pesan saya ya, ayo literasi kita ditingkatkan buku-buku. Saya tuh hampir di laptop saya itu buku itu dah kemana-mana lah. Saya tuh dulu hobi download tuh kan dari sekitar belasan tahun yang lalu ya, sekitar dari 2008 gitu, ngumpuli buku dengan berbagai macam genre, tapi lebih banyak sih keislaman. Mulai dari berbagai macam aliran, Salafi ada, Syiah ada, yang Muhammadiyah ada, yang NU ya apalagi gitu kan. Nah itulah rihlah dari kita bisa kemudian, orang Syiah berpandangan seperti ini, kita tahu dari sumber mereka langsung. Orang Wahabi seperti ini pandangannya, dari buku-buku mereka kita baca. Jadi bukan kita hanya baca punya kita saja, tetapi kita baca juga punya orang. Tetapi intinya adalah kalau kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, hormati perbedaan itu. Kalau syukur-syukur kita bisa mengenal, kenapa sih orang Muhammadiyah berpikirnya seperti ini? Apa sih yang menjadi metode mereka berpikir? Kok sampai seringkali beda dengan kita gitu. Kenapa orang Salafi seperti ini? Bukan hanya dilihat dari sisi perbedaannya, tetapi bagaimana dia melihat. Padahal teksnya sama kan, Quran sama hadis kan, teksnya sama, tetapi cara mendekatinya itu berbeda, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Sama lah kita kalau mendekati cewek kan, ceweknya sama, si A dekat dengan si B, begitu juga si C dekat dengan si B. Tapi kenapa si B itu cenderung ke si A? Nah ini kan pasti ada perbedaan pendekatan antara si A dengan si C gitu. Mungkin si A ini banyak supportnya gitu kan, dibelikan boba tiap hari. Nah si C ini kosongan gitu kan, gitu. Itu sesederhana itu sebenarnya kita kemudian melihat satu perbedaan. Karena ketika kita melihat perbedaan itu dari sisi berbagai macam sudut pandang, itu kita bisa menghormati. Oh ya wajar kalau mereka seperti ini gitu. Ya sewajar-wajarnya setidaknya kita bisa menghargai, menghormati perbedaan itu. Saya kira itu ya. Jadi tidak usah pusing, tetap berpegang teguh pada tradisimu, tradisi kalau antum terakhir tradisi NU ya tetap berpegang teguh, sambil kemudian ya, mencari tahu atau belajar dengan tradisi-tradisi keagamaan yang lain. Minimal tidak seperti sebelah lah, mudah nyalahkan gitu ya. Saya kira itu cukup ya. Ada lagi? Aku. Ya sila. Boleh disilakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ini, Bang. Ya. Setahu kita kan nanti itu kan di akhir zaman itu Islam itu terpecah menjadi 73 70 lebih gitu. 70 sekian lah. Ya. Dan yang nanti tambah satu. Sambil ya. Yang apa namanya? Yang termasuk umatnya Nabi Muhammad itu kan yang ahli sunnah wal jamaah. Dan yang seperti kita ketahui bahwa yang aswaja ini NU. Nah, apakah yang 72 ini hanya satu ya gitu golongan yang aswaja? Contohnya kayak hanya NU saja gitu. Apakah organisasi-organisasi lain gitu atau kelompok-kelompok lain itu ada yang aswaja juga gitu? Ya. Apakah Ya, saya langsung jawab ya. Ya. Sebenarnya kalau khusus di Indonesia, di Indonesia itu yang secara formal memang ya selain NU banyak yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Di Lombok itu ada Nahdlatul Wathon, NW ya. Dulu ada kader kita siapa? Andi yang dari Melawi itu. Nah itu kan itu sebenarnya secara kultur dia NW sama dengan kita, mazhabnya sama, Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali juga sama, mereka Hiziban juga, mereka Maulid juga sama, cuman beda organisasi, beda ormas. Di Sumatera itu ada PERTI namanya, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah, itu juga Ahlussunnah wal Jamaah juga gitu. Kalau antum kenal ada ustadz yang dulu sempat viral, Buya Ar-Razi Hashim, nah itu PERTI itu salah satu ulama PERTI terkenal, termasuk Ustadz Abdul Somad itu PERTI, itu Ahlussunnah wal Jamaah juga. Nah di daerah-daerah lain, negara-negara lain seperti Al-Azhar, Mesir, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas sebenarnya, mayoritas kaum muslimin di Nusantara, di seluruh dunia itu 80% sebenarnya fahamannya ya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah selebihnya itu nanti ada Syiah, ada apa? Ada Ibadi ya, di Oman itu ada aliran namanya Ibadi. Ada Zaidiyah, ada Syiah Zaidiyah ya. Kalau di Yaman itu yang sekarang Houthi ya. Houthi itu Syiah Zaidiyah. Nah, kalau di Saudi Salafi. Makanya ya mereka semuanya Islam gitu kan. Makanya ada dulu sempat para ulama-ulama ini berkumpul membuat satu kesepakatan menghargai dan untuk saling menghormati antar berbagai macam golongan itu. Makanya setidaknya ada 8 aliran ya yang kemudian hari ini sampai sekarang tuh masih hidup gitu ya, masih ini kemudian dikaji dan dipelajari dalam madrasah ataupun pusat-pusat keislaman gitu. Termasuk Syiah, Zaidiyah, Itsna Asyariyah, terus Ibadi, terus Salafi, terus Sunni ya. Sunni termasuk dengan fikihnya, fikih 4 madhab. Nah mereka semua itu Sunni. Hanya saja di Nusantara, di kita itu iya kita itu sudah terbiasa mengidentikan aswaja itu dengan NU. Tetapi apakah selain NU itu bukan aswaja? Ya kita lihat dulu. Kalau sesuai sama prinsipnya, misalnya mereka bermadhab, mereka mengikuti metodologi berfikirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam konsep-konsep akidah misalnya. Dalam fikih mereka memilih satu dari 4 madhab itu, bertasawuf juga ya, mereka bisa digolongkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya perbedaan-perbedaan. Bahkan Muhammadiyah sendiri ada loh, Muhammadiyah itu yang ya mirip-mirip kita lah, masih kunut, masih ini gitu kan. Ada seperti itu. Muhammadiyah itu malah justru variannya lebih unik. Jadi ada Pak Profesor Abdul Munil Munhan itu mengklasifikasikan Muhammadiyah itu dalam 4-5 jenis. Pertama itu ada MUNU, Muhammadiyah NU. Dia sekolah di Muhammadiyah kayak saya dulu, pagi sampai siang sekolah di SD Muhammadiyah, malamnya NU lah, ikut tahlilan. Nah itu MUNU. Atau mungkin kuliahnya kebetulan mahasiswa Muhammadiyah.
Selain aktif di PMII juga aktif di IMM gitu kan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu namanya MUNU. Nah, ada varian lagi namanya Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Nah, itu sering banyak di Ulu tuh. Ya kan di Ulu tuh ada sekolah Muhammadiyah, tapi mayoritas Katolik. Ya mereka nyanyi Sang Surya, Sang Surya, syahadat. Ya auto Islam sebenarnya mereka itu sih. Iya. Al Islam, agamaku Muhammadiyah, gerakanku. Nah, aku kan sedikit banyak hafal lah selain ya lalu waton gitu. Nah mereka nyanyi itu, nyanyi Sang Surya juga gitu. Itu Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Mereka agamanya Kristen tapi sekolah di Muhammadiyah. Di kampus Muhammadiyah kan juga banyak kan yang prodi-prodi itu. Mereka belajar ke Muhammadiyahan, mereka belajar ya mau tak mau lah mereka belajar itu. Nah, justru sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu kita jauh lebih konservatif sebenarnya. Di UNU saja seingat saya masih sedikit mahasiswa non muslim yang kuliah di UNU gitu kan. Nah di Muhammadiyah itu jauh lebih progresif sebenarnya, sudah banyak, apalagi rumah sakitnya gitu. Nah, makanya di Muhammadiyah itu kan, Muhammadiyah itu salah satu kelebihan Muhammadiyah itu mereka punya amal usaha, AUM namanya, AUM, amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu meliputi lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial kemasyarakatan kayak panti asuhan. Nah, itu amal usaha Muhammadiyah. Ya kadang-kadang mayoritas rakyatnya atau masanya NU gitu ya biasanya. Sakit berobat di NU, di Muhammadiyah. Ya baru-baru inilah kita punya rumah sakit, kita punya ma'arif, kita punya ini ya. Selama ini kan kita seringkali hanya disibukkan dengan ngaji kitab lah kan. Baru 10 tahun, 20 tahun terakhir lah kita kemudian mulai bangkit gitu. Ya enggak apa-apa, ketinggalan daripada kemudian Muhammadiyah ya tadi seperti tadi. Muhammadiyah itu susah mencari ulama di Muhammadiyah itu. Kalau di NU itu kan ulama meluber-luber gitu ya. Udah kepenuhan dah ulama-ulama gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu susah nyari ulama. Kalau teknokrat, birokrat banyak Muhammadiyah. Kesehatan ini memang karena dari dulu memang ya Haji Ahmad Dahlan itu kan kalau kalian belajar konsep pendidikan Islam ya, pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam itu kan yang biasa dipelajari itu tokoh-tokoh seperti pemikiran Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan teologi al-ma'un disebut. Teologi al-ma'un itu bagaimana mengkontekstualisasikan al-ma'un itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya pada ayat wailul lil musallin alladzina hum ala salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamnun. Ra'aital ladzina yukadzibuna biddin fadzalika yad'ul yatim wa la yad'u ala ta'amil miskin. Nah itulah yang kemudian dikontekstualisasikan Mbah Dahlan melalui amal usaha mereka. Mereka mendirikan panti, mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan dan sebagainya. Itu dalam rangka mempraktikkan, mengkontekstualisasikan Al-Ma'un. Makanya dalam film Sang Pencerah, kalau kalian nonton film Sang Pencerah, itu kan pengajaran Al-Ma'un itu diulang-ulang terus. Datang, diajarkan lagi, datang, diajarkan lagi. Sehingga orang heran, loh Mbah Dahlan kok ngajarnya ini? Lah ini aja kalian susah mempraktikkan, apalagi mau meningkatkan yang lain. Tapi sebenarnya secara usul kita sama. Antara Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim Asy'ari itu sama. Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim itu kalau menurut penjelasan Ustadz Hadi Hidayat dan beberapa kiai NU itu sama-sama belajar pada masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Soleh Darat itu gurunya R.A. Kartini ya, yang kemudian membuat tafsir berbahasa Jawa. Ya, terus di Haramain berguru dengan Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi. Jadi secara keguruan sama. Cuman memang belakangan nanti Mbah Dahlan ini berbagi lapak lah dengan NU, dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim lebih banyak dakwah, fokus menggarap dakwah-dakwah di kalangan perdesaan. Nah, Mbah Dahlan ini menggarap segmen-segmen muslim perkotaan. Nah,
Makanya kan antara Surabaya dengan Jogja itu kan beda ya secara struktur gitu. Ininya. Nah, itu menarik kita mempelajari hal-hal seperti itu. Jangan dilihat hanya titik persamaannya, perbedaannya. Kadang-kadang kan kita ini mohon maaf ya rasis gitu. Saya itu memang merasakan betul kadang-kadang. Ya apa Muhammad Manmudiyah ya, itu seringkali ini ya. Muhammadiyah itu diplesetkan begitu kan di ini ya. Rasis gitu ya. Tapi setelah kita mempelajari, mengetahui ya kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu, dan perbedaan itu menurut saya semakin kesini saya tuh sudah melihat apa ya, kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu sudah tidak begitu prinsip. Maka sekarang saya sudah tidak mempermasalahkan lagi mau tarawih 8 atau 11 ataupun 23. Ya 23 oke, ayo 11 juga oke gitu, karena kita sudah tahu dalilnya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa, tanpa harus menyalah-nyalahkan. Abang saya itu alhamdulillah sekarang jadi, padahal ya kita terlahir dengan kultur NU gitu kan. Tapi abang saya itu beberapa tahun terakhir itu jadi imam tetap di salah satu masjid yang dikelola oleh orang-orang Muhammadiyah. Ya tarawihnya ya 11 lah gitu kan. 8 11 gitu. Udah subuh kadang sering tidak pakai kunut gitu. Ya tidak ada masalah gitu, kita menghargai dan menghormati perbedaan. Saya kira itu ya, lagi anak-anak PMI lah, harus wawasan kalian tuh harus kuat lah, luas gitu. Tapi jangan lupa identitas gitu. Kalau terlahir sebagai kaum sarungan ya tetaplah menjadi kaum sarungan. Saya kemana-mana, ke warkop kemana-mana ya tetap pede kok dengan sarung gitu kan. Tak lantas kita berubah jadi pakai jubah gitu kan, atau pakai ini. Itu identitas kita gitu. Saya kira itu ya, cukup ya, cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada untuk sesi ini, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa mendiskusikan tema-tema yang lain. Kalau bisa diskusi-diskusi yang fakultatif juga perlu diintensifkan di rayon-rayon. Nantilah di sesi kedua nanti kita akan bahas bagaimana progres PMI selanjutnya. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.